Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Mari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Pada pagi yang berbahagia ini saya menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berbincang-bincang ringan tentang situasi kesehatan yang sedang kita alami sekarang ini. Subhanallah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, terutama melindungi iman kita dan juga melindungi tubuh badan kita sehingga sehat dan bisa berubudiyah kepada Allah subhanallah. Persoalan yang sangat parah yang sedang terjadi di sekitar kita sekarang ini adalah permasalahan demam. Jadi berkali-kali kita terus memperbincangkan masalah ini sampai kita bisa melewati masa-masa sulit ini dan kita bisa selamat dan juga kita bisa berusaha, berikhtiar untuk menyelamatkan keluarga daripada penyakit demam ini yang kadang-kadang berefek dengan efek yang parah, yaitu terjadinya sesak nafas, ya. Juga kita berusaha untuk sebisa mungkin menyelamatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, saudara-saudara muslim kita di sekitar kita, bahkan saudara-saudara yang bukan muslim sekalipun, dalam rangka untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan tubuh badan kita, berusaha untuk sama-sama bisa menikmati kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan semua, persoalan sekarang adalah persoalan demam, ya. Demam di sekitar kita banyak yang demam. Bahkan pagi-pagi ini sudah ada yang datang ke sini juga permasalahannya masalah demam, yang demamnya kita lihat rata-rata demamnya sama, yaitu demam tinggi disertai sesak di dada, rasa sakit di dada, kemudian sakit di persendian dan sakit di pinggang. Sebahagian ada yang menjadi susah bernafas, terjadinya cekukan, cemekak dalam bahasa Aceh. Ada beberapa kasus yang ada yang sudah hubungi kita tadi tapi belum sampai ke sini untuk kita periksa dan untuk kita berikan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk sama-sama membantu sesama hamba Allah, sesama saudara-saudara kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan semua, persoalan demam yang sekarang mirip-mirip dengan demam virus, yang karena kita tidak memeriksa dengan alat pemeriksaan, maka kita tidak mengatakan secara full, ya, 100% bahwa itu masalah virus. Tapi dengan melihat beberapa gejala-gejala dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa dikatakan demam seperti itu adalah demam virus. Jadi demam virus yang harus dilakukan bukan hanya menurunkan demamnya saja, tapi juga menguatkan imuniti sampai virus itu tidak bisa menyakiti tubuh badan kita, dan virus itu umurnya tidak panjang, paling 7 hari atau paling lama mungkin 14 hari. Setelah itu virus itu akan hilang. Kawan-kawan semua, untuk masalah virus yang seperti sekarang ini,
yang paling penting adalah kita kuatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu ada beberapa herba yang sangat memungkinkan untuk kita gunakan. Kemudian persoalan sekarang, virus sekarang juga membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah, ya. Daya tahan tubuh kita menjadi lemah, sehingga ya membutuhkan untuk menguatkan daya tahan tubuh dan kekurangan oksigen, ya, kekurangan oksigen. Jadi ada dua herba yang sudah saya perkenalkan dan mestinya sekarang kita gunakan supaya pasokan oksigen dalam tubuh kita cukup dan tentunya menyebabkan kita menjadi lega bernafas dan tidak ada masalah dengan gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Yaitu ini ada HGHT warna merah, ini dia antivirus, dan juga ini magnesium yang merupakan herba yang membuat oksigen mudah masuk dalam tubuh badan kita. Yang kedua ini adalah vitamin C. Vitamin C ini juga ini untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi ini dua gabungan herba yang sekarang hampir bisa dikatakan secara itu ya mesti kita gunakan, dan cara kita gunakan ini pun tidak terlalu sulit. Bagi kita yang mungkin belanja agak kurang, boleh datang ke sini, insya Allah kita akan berikan solusi bagaimana supaya dengan belanja yang kurang kita bisa tetap memiliki obat supaya bisa kita atasi masalah demam. Nah, kawan-kawan sekalian, yang ingin saya sampaikan pada hari ini bukan hanya masalah demam virus itu, tetapi masalah demam virus yang sekarang menyerang ke tempat vital kita sehingga bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa orang di sini yang saya lihat meninggal, yang meninggal yang kita tidak menyentuh orang yang meninggal tersebut, tidak memeriksa, sehingga kita tidak tahu secara pasti apakah permasalahan secara fisikal, ya. Kalau masalah ajal, iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, ya. Kalau ajal sudah datang, sedetik pun tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat, itu adalah hakikat. Tapi secara fisikal, secara adat, tentu ada masalah bagi orang yang biasanya sehat-sehat saja, kemudian tiba-tiba dia meninggal. Tentu ada masalah yang bisa kita selidiki sehingga bisa diperbaiki, dan untuk orang-orang yang lain bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Dulu saya menganggap bahwa itu serangan jantung karena meninggalnya secara fujiah, ya, secara tiba-tiba. Mungkin serangan jantung. Saya pernah berpikir itu serangan jantung yang diakibatkan oleh kolesterol yang terlalu tinggi atau darah tinggi atau lain sebagainya. Tetapi menyimak beberapa penjelasan daripada Tuan Guru bahwa kemungkinan ini bukan masalah serangan jantung seperti yang layaknya terjadi kemarin-kemarin itu, tapi lebih kepada terjadi pembekuan darah di dalam paru-paru. Jadi terjadi pembekuan darah, terjadi darah kental yang diakibatkan oleh gangguan virus, atau bisa saja diakibatkan oleh efek samping daripada vaksin kemarin, ya, yang kita vaksin kemarin, bisa jadi, tapi itu belum pasti, sehingga ya sekarang menyebabkan darah menjadi beku, dan ketika terjadi pembekuan darah, ya terjadi tercipta mokus, ya, dibilang di jantung kita, dan pada akhirnya ya tidak bisa bekerja jantungnya dengan baik, ya tidak bisa bernafas, paru-parunya dengan baik, tidak bisa bernafas dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kematian. Maka kawan-kawan sekalian, kalau ada kasus-kasus yang seperti ini dan dekat dengan kita, yang jauh boleh konsultasi apa yang harus kita berikan, dan yang dekat boleh langsung dibawa ke sini untuk kita tolong.
ya, untuk kita tolong, karena beberapa kasus yang kita lihat juga tidak tertolong walaupun sudah dibawa ke tempat-tempat pengobatan, masih tetap ya berlaku sesak, yang cemekak itu masih tetap cemekak. Jadi apa yang harus dilakukan? Darah yang beku itu atau mukus yang menghalangi oksigen masuk ke paru-paru sehingga mempengaruhi masuk kepada seluruh tubuh badan, itu harus dilakukan dengan mengencerkan kembali mukus tersebut, atau pembekuan itu harus bisa diencerkan. Bagaimana caranya? Solusi dari HPA Internasional tidak terlalu repot sebenarnya ya. Mungkin kalau secara medis, kalau sudah sangat parah akan dipasang apa itu untuk masuk oksigen, dan kalau oksigennya tidak bisa masuk juga sampai harus ditidurkan dan lain sebagainya, yang menurut pengobatan medis tersebut. Dan boleh kita ikuti, silakan, tapi juga kita juga tidak boleh menafikan cara yang lain, yaitu dengan mengencerkan kembali darah yang beku tersebut, atau kita imbangkan tubuh badan kita sehingga bisa bekerja dengan stabil, dengan netral, yaitu dengan balance ya di antara panas dan dingin. Yaitu ini ya, SC, secepat cahaya ini disepray saja di mana yang sakit, yang susah bernafas itu, sehingga kalau lepas atau kalau nanti dari bernafasnya sudah bisa diatasi, secara pasti dia nanti akan akan batu dalam masa yang berkepanjangan. Itu artinya memang ada masalah pembekuan darah di sekitaran paru-paru. Jadi tinggal gunakan ini SC ini ya, di-spray saja di tempat yang sakit itu. Kalau di paru-paru ya di sini, di atas tulang ini, tulang besar ini ya, di atasnya bisa di-spray saja. Berapa kali di-spray? Kalau memang yang lagi parah itu di-spray sesering mungkin, tidak apa-apa. Yang bermasalah kadang-kadang sakit di sini juga sakit di sekitaran jantung, di-spray di jantung, atau yang sampai perutnya kembung. Ada yang saya tangani kemarin itu, ada kawan kami yang setelah panas tinggi itu dia menjadi kembung ya, kembung perutnya, sakit di sekitaran dadanya, sakit semua, dia susah untuk bernafas. Kemudian diambil kesimpulan mungkin untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Tetapi kami datang ke situ, kemudian kami spray ini SC ini, spray di badannya, di paru-parunya, kemudian di perutnya, juga di tangkuknya. Setelah itu saya pegang di kepala ya, dan berdoa kepada Allah dengan membacakan beberapa doa. Hanya satu hizib yang saya baca dengan tidak mengulang-ulang. Kemudian dengan izin Allah dia sudah bisa bangun dan terasa ringan, dan alhamdulillah sekarang sudah sehat dengan izin Allah. Di masalah yang seperti itu yang perlu saya sampaikan hari ini, bahwa itu bisa menyebabkan kematian ya, dan ada kematian yang berlaku pada masa sekarang ini yang kematiannya fujiah, secara tiba-tiba ya, dia demam, sakit, kemudian nafasnya tertahan, tidak bisa bernafas, menjadi sesak, atau sakit yang parah di sekitaran jantungnya dan lain sebagainya. Itu adalah persoalan darah kental yang terjadi sekarang. Kita tidak mencari lagi penyebab kenapa darah ini kental dan lain kenapa terjadi pembekuan itu, tetapi kita fokus untuk membantu menangani kawan-kawan yang terserang dengan serangan tersebut. Jadi yang demam ya, di samping berobat dengan medis, bolehlah datang ke tempat kita untuk kita bantu dengan mensupply obat-obat ini yang
untuk antivirus ini menambah oksigen dalam badan, dan vitamin C ini untuk menambah daya tahan tubuh, sehingga ini dua yang dihimpunkan. Yang demam, insya Allah demamnya cepat menjadi sembuh insya Allah dengan izin Allah. Dan yang demam tersebut disertai dengan sakit yang di sekitar di sekitar paru-paru, di sekitar jantung atau di perut yang menjadi kembung, ya, sakit yang luar biasa di dada, di ulu hati, di ulai hati, boleh datang ke sini. Kita akan bantu sebisa mungkin, yaitu kita akan spray dengan SC ini. Bagi kawan-kawan yang Allah mudahkan rezeki, juga boleh membeli SC ini di sini dan simpan di rumah. Kalau keluarga terkena serangan seperti itu atau ada tetangga yang terkena serangan, kita bisa membantu. Mari kita sama-sama saling membantu untuk menyelamatkan orang-orang Islam, untuk menyelamatkan generasi kita. Dan saya berpesan, hendaknya kalau bisa kita menghindari kimia. Ya, sekarang kita mencoba sedikit-sedikit menjauh dari kimia. Sayang sekali kawan-kawan sekalian, sangat sedih kita melihat sekarang jika banyak sekali orang-orang kita yang sudah terikat dengan HD, dengan hemodialisis, dengan cuci darah. Bagi kawan-kawan yang sekarang masih merasa bangga dengan adanya cuci darah, dengan adanya pasang cincin di jantung dan lain sebagainya, silakan. Anda ikuti jalan Anda sendiri, tidak apa-apa. Tetapi kami sedang berusaha untuk menjauhkan kita semua, terutama dari mesin hemodialisis, dengan terutama tentunya kita harus menjauhi penggunaan kimia secara berlebihan. Atau yang sudah terserang ginjalnya boleh datang ke sini. Kita akan memberikan solusi supaya ginjal yang sudah mulai rusak itu bisa diperbaiki. Tapi jika rusaknya sudah mencapai 75%, itu memang sudah sangat susah. Dan kalau memang belum masuk ke dalam sistem HD itu, insya Allah kita juga akan bantu. Insya Allah di sini tersedia banyak herba-herba yang hanya menggunakan air putih, ya, hanya menggunakan air putih, tetapi kita berpegang pada Allah Subhanahu wa taala sang penyembuh. Air putih ini yang sudah dimasukkan ke dalamnya beberapa zat-zat untuk penyakit-penyakit tertentu, dan sudah dihaluskan molekulnya sehingga bisa masuk ke seluruh saraf-saraf di dalam tubuh. Juga di sini sudah dimasukkan doa-doa yang dengan izin Allah sang penyembuh akan memberikan kesembuhan. Nah, kawan-kawan semua, sekali lagi saya berpesan, perkecil penggunaan kimia, dan mari kita kembali untuk sesama kita saling menolong, kita merawat diri kita. Jadi yang demam boleh datang ke sini. Saya bukan sedang mempromosi obat supaya banyak laku, tetapi sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, dan sebagai orang Aceh yang melihat banyak saudara-saudara terkapar dan terkena dengan serangan itu, kita hanya berniat untuk menolong sesama, ya. Jadi secara bahasa Aceh saya sampaikan, tanya lebihnya bersih lagi binatang malam yang ijak bak panyet apui, di mana tetapi ingat bahwa apuinya berbahaya, jak kenan, pe kenan, tutung bule dan lain sebagainya. Han kita yang han dapati ikut mata tak kalen, ngen katanya gara-gara melakukan butnya kemudian terkapar, terjatuh. Tapi yang katanya kalen ilikut seakan tidak bisa menjadi pelajaran, tetap kenan lom tahoho tasak sarot. Maka sadarlah kawan-kawan semua, saatnya kita kembali kepada pengobatan kita, terutama untuk mengatasi masalah ini, ya. Jangan dibiarkan, karena menyata biarkan darah-darah beku yang sakit dalam dadanya, apalagi yang sudah divaksinasi
saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka akan semakin banyak bergelimpangan orang-orang yang mati secara sia-sia. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, kepada bangsa kita, dan setelah masa-masa sulit ini kita harus bangkit kembali sebagai bangsa Aceh, bangsa yang kuat, yang pernah jaya, untuk bisa kembali menjadi bangsa yang jaya insyaallah biiznillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.